Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bisa enggak teman-teman? Udah bisa sob. Oke. Thank you ya, makasih ya Bang Hosya. Jangan keluar dari tema ya. Dilanjut ya. Aku lanjutin aja yang tadi, yang pembahasan tadi Bang Zuma sama teman aku. Iya, langsung. Ya, aku tertarik tadi dengan pendapat Bang Zuma tadi, ya kan, bicara tentang Yahudi itu berbeda dengan Kristen. Hukum Taurat itu diberikan kepada Yahudi. Yang aku bingung begini, kenapa hukum Taurat itu kok dikait-kaitkan dengan Kristen? Ya kan? Kristen itu kan pengikut Kristus kan? Benar dong kata Bang Zuma tadi. Kalau kami tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, berarti benar dengan hukum Taurat itu kan hanya milik orang Yahudi. Iya. Benar ya? Berarti nggak masalah dong hal ini. Coba gimana Bang? Iya. Berarti kalau hukum yang ada di Kristen ini berarti kan tidak ada hubungannya dengan Yahudi kan Bang ya? Betul. Dalam perjanjian baru nggak ada. Iya. Lalu kenapa Paulus kemudian mengkait-kaitkan ajarannya dengan Taurat? Oke. Terus kenapa Paulus mengkaitkan ajarannya dengan Taurat, seperti mengatakan Taurat itu sampah, tinja, mengatakan kemudian hukum Taurat itu sudah dibatalkan, dan seterusnya, membahas tentang Adam alaihissalam, lalu kemudian mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, dan supaya kemudian dosa itu terhapuskan harus ada yang korban di atas salib. Lalu kenapa Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub? Kenapa Paulus mengkaitkan dengan kekristenan kalau tidak ada hubungannya dengan Taurat Kristen ini? Oke, baik teman-teman ya. Justru yang tadi aku pertanyakan sama Bang Zuma tadi kan, Bang Zuma udah mengklaim tadi kan Kristen berbeda dengan Yahudi. Ya kan? Yahudi memang Kristen. Bentar Bang Zuma ya. Yahudi berbeda dengan Kristen. Kristen berbeda dengan Yahudi, ya kan? Oke, apa kaitannya ketika Rasul Paulus menyampaikan ada kaitannya dengan hukum Taurat, ya teman-teman ya. Oke, ketika Rasul Paulus menyampaikan dengan matinya Kristus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat itu. Kenapa kok bisa dibatalkan sementara Yesus sendiri bilang satu titik pun, satu iota pun tidak ada yang bisa dihilangkan dari kitab Taurat itu. Dan segala ketetapan kitab Taurat itu sebelum segala sesuatu terjadi, ya kan? Kok bisa berbeda, ya kan? Orang pasti akan berpikir apa yang menjadi pendapat Bang Zuma ini benar, berarti Rasul Paulus itu nabi palsu, ya kan? Karena menghilangkan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat, ya kan? Jawabannya sebenarnya udah dapat sebenarnya tadi Bang Zuma ketika Bang Zuma bilang Yahudi berbeda dengan Kristen sebenarnya. Iya, saya sudah mengiyakan. Sekarang kok jadi saudara saya ini kayak bingung gitu loh. Bukan bingung. Kalau beda antara Yahudi dan Kristen itu sudah pasti, dan Anda harus mengakui itu kan. Nah, sekarang permasalahannya dalam keadaan berbeda ini, kenapa hukum Taurat yang dijadikan sebagai tameng untuk mendirikan sebuah sekte bernama Kristen ini, Abang? Kan gitu. Kenapa ajaran agama orang dijadikan sebagai alat untuk membentuk sekte baru? Gitu. Teman-teman aku boleh bertanya sama Mas Rivo? Mas Rivo. Nah kan beda kan. Fokus ke Bang Zuma aja, Bang Kuku fokus ke Gurunda aja, fokus ke Bang Zuma. Enggak, aku mau menegaskan, emang Kristen sama Yahudi tuh enggak sama. Emang berbeda, Bang? Enggak satu pokok, beda cabang. Yahudi itu ajaran dari keturunan Ishak, sedangkan Kristen itu ajaran dari Roma, Vatikan, Yunani. Beda. Ya, definisinya berbeda. Kristen sama Yahudi definisinya berbeda. Memang berbeda. Ya. Memang berbeda kok. Enggak, bukan satu pokok, beda cabang gitu. Beda pokok. Beda pokok antara Yahudi dengan Kristen. Kalau Yahudi itu Yesus, kalau Kristen itu Paulus. Itu batangnya berbeda, Bang.
Tapi orang kan tapi iya, ya bentar Bang. sebentar kok. Tapi- Sebentar. tunggu. Yesus sendiri kan orang Yahudi kan? Ya, Yesus oke. untuk orang Ini Yahudi. kaitannya. Ya, ini Yesus kaitannya. untuk orang Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Kan tadi kita sudah bahas itu. Enggak. Ini kaitannya. Sebentar. Ini kaitannya dari pertanyaan Bang Cuma. Apa kaitannya Paulus itu bawa-bawa ke Taurat? Ini kaitannya. Aku mau jawab sebenarnya. Berkaitan dengan Yesus kan begitu. Yesus Kristen itu pengikut Kristus kan? Kalau Bang Cuma Iya. Kristen pengikut Paulus, ya kan nggak masalah. Bagi Bang Cuma Kristen itu pengikut Paulus. Iya, itu Kalau fakta. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus, ya. Mungkin kalau pengikut Paulus mungkin bukan Kristen namanya. Salah, saudara. Saya gini. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Paulus? Kenapa? Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, ya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus, Yesus, yang Betul, bukan ya. manusia. Iya, Baik. Kristus Yesus. Ya. Tunggu dulu, sabar dulu abangku, sabar. Yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Yesus, yang bukan manusia. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Yesus Kristus yang manusia. Yang bukan manusia dan Yesus Kristus yang manusia adalah dua oknum yang berbeda tetapi nama sama. Catat dulu itu harus dicatat itu. Harus benang merah ini kita tegakkan. Jadi kita nggak mengada-ngada. Saya ulang lagi. Yesus Kristus yang mengajar kepada orang Yahudi itu adalah manusia, anak Maria, anak tirinya Yusuf. Sedangkan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus di di padang gurun menuju Damsyik adalah sosok cahaya dan dia bukan anak manusia. Nama sama tapi oknum berbeda. Nah, ini kalau saudara Viro sudah paham kita lanjut. Tapi kalau belum paham saya ulang lagi nanti. Silakan. Salam satu Tuhan.